Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Indriani dari kelas 2 AD3 dengan NIM akhir 030 akan presentasikan terkait revisi dari pengerjaan tugas besar komputer grafik bertemakan wayang. Nah, yang pertama, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu file-file apa saja sih yang ada di ETS revisi ini. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat dari readme.txt ya. Nah, di readme.txt ini di file motif dua dimensi di sini itu menampilkan wayang Arjuna di hari yang cerah. Selain itu juga ada dengan gunungannya. Nah, selain itu juga ada di motif dua dimensi animasi itu ada wayang Arjuna di hari yang cerah dengan gunungannya disertai dengan animasi sun dengan lintasan trapesium dari kiri ke kanan untuk matahari dan juga untuk awan lintasan linear dari kanan ke kiri. Nah, untuk motif dua dimensi animasi itu interaksi ya. Itu tuh ada Arjuna di hari yang cerah dengan gunungannya juga disertai animasi dari matahari dan juga awan disertai dengan eh, cloud gitu yang berjalan dari kiri ke kanan juga dengan interaksi wayang ke arah kiri kanan menggunakan row kiri kanan dan itu juga menggunakan interaksi jam atau lompat menggunakan spasi dan juga menembak proyektil gitu menggunakan A. Nah, di sini ada petunjuk menjalankan programnya yang nantinya akan didemonstrasikan. Nah, yang pertama itu kita lanjut ke motif dua dimensi terlebih dahulu. Nah, di sini itu masih berbentuk skeleton ya. Jadi betul-betul eh, skeleton ya. Dan di sini juga belum ada animasi apapun. Betul-betul pewarnaannya juga masih hanya ada di stroke-nya saja. Seperti ini dan ini statis, tidak bergerak. Selanjutnya di motif dua dimensi animasi ini kita akan tampilkan untuk animasinya masih animasi biasa dengan matahari dan awan yang masih biasa-biasa saja. Nah, selanjutnya di sini kita langsung masuk ke animasi dan interaksi dan ini adalah revisi final dari saya. Nah, di sini eh, izinkan saya untuk menjelaskan di sini tuh ada wayangnya, selanjutnya juga ada gunungannya, lalu juga ada mataharinya dan juga awan. Nah, awan di sini dia bertransformasi dengan scale-nya itu jadi dari kanvas kanan ke tengah itu dia scale membesar. Dari kanvas tengah ke kiri dia scale mengecil. Nah, untuk matahari di sini, eh, untuk awan tadi sendiri, selain dia scale, dia juga bertranslasi. Jadi menggunakan dua transformasi yang bisa disebut sebagai komposit ya. Nah, selanjutnya untuk matahari di sini itu dia bertranslasi mengikuti pola lintasan trapesium. Tetapi dia juga berotasi. Nah, berotasinya ini bukan di lingkaran mataharinya, karena jika di lingkaran mataharinya, itu kan tidak akan terlihat kalau berotasi. Maka dari itu saya buat rotasinya itu di bintik-bintik sinar mataharinya. Nah, yang mengembang mengempis itu jadi ketika dia mengembang lalu mengempis dia berotasi, mengembang mengempis dia berotasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, oh ya untuk interaksinya juga dari wayangnya itu sendiri. Sebentar. Untuk interaksi dari wayang itu sendiri, ini memang agak sulit untuk dijalankan di awal karena harus berulang kali dijalankan baru bisa bergerak wayangnya. Nah, itu mungkin karena pay loop-nya. Nah, di sini bisa berinteraksi ya dengan keyboard si wayangnya ini dengan arrow kanan ke kanan, arrow kiri ke kiri dan di sini wayangnya itu bisa flip kanan kiri seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini dia bisa lompat dengan menggunakan jam. Maaf. Nah, di sini dia bisa melompat menggunakan jam. Mau ke kanan ke kiri dia tetap bisa melompat. Lalu dia bisa menembakkan proyektil. Baik itu ke kanan maupun ke kiri, dia bisa tetap menembakkan proyektil bisa sambil lompat juga. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah diperbarui juga ya untuk animasinya yang tadi berscaling, untuk awannya berscaling dan bertranslasi. Untuk mataharinya juga dia berotasi dan bertranslasi. Jadi sudah mengimplementasikan transformasi komposit. Di sini juga kita akan bedah terlebih dahulu untuk sintaksnya ya. Dari pertama, kita akan ke import Pay5. Nah, import Pay5 ini adalah library berbasis processing ya untuk di default
Python-nya sendiri gitu ya, untuk digunakan untuk mengelola grafik. Selanjutnya di sini ada primitive basic as basic gitu. Jadi di sini ada berbentuk apa ya? Isinya tuh ada bentuk-bentuk dasar gitu, seperti ada lingkaran, juga ada persegi dan trapesium dan juga lain-lainnya. Nah, dan ada juga untuk menggambar algoritma line DDA Bresenham, line Bresenham dan juga DDA. Hanya saja di sini saya menggunakan line Bresenham untuk tadi penggambaran garis bintik sinar matahari. Nah, selanjutnya juga di sini ada primitive line. Nah, maaf maksud saya itu primitive line itu di dalamnya tadi ada line DDA dan juga Bresenham dan saya mengimplementasikan line Bresenham. Tentunya ada NumPy. Nah, NumPy di sini itu adalah library. Library-nya itu untuk komputasi. Nah, komputasinya itu komputasi numerik ya untuk manipulasi matriks gitu di dalam array gitu. Manipulasi array sebetulnya manipulasi array untuk melakukan transformasi geometri. Nah, selanjutnya juga ada primitive transformasi, transformasi V2, matriks. Nah, ini semuanya itu untuk menyediakan fungsi transformasi gitu. Baik itu yang digunakan untuk dua dimensi gitu, seperti transasi, rotasi, scaling dan lain-lainnya gitu. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke kelas wayang. Nah, di sini saya sudah membagi-bagikan menjadi kelas-kelas terpisah. Hanya saja saya belum sempat untuk memodularkan sehingga tinggal dipanggil di main saja. Tetapi ini sudah termasuk gitu ya ke dalam OOP Clean Code walaupun belum modular atau belum modular. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke self wayang. Nah, di sini tuh penjelasannya tuh si kelas wayang ini tuh adalah objek gitu dengan properti X dan Y gitu. Di sini saya menggunakan self X dan Y gitu ya. Nah, di sini tuh menggunakan parameter. Nah, di sini tuh ada flip. Nah, flip tuh apakah false atau tidak. Nah, flip di sini tuh ketika ingin membalik ke kiri atau ingin membalik ke kanan. Nah, ketika ingin membalik ke kanan itu di flip, maka flipnya akan true. Sedangkan originalnya itu ke kiri gitu. Jadi kalau misalkan ingin dibalik ke kanan, maka flipnya itu true. Sedangkan kalau ingin tetap di kiri, ya flipnya false gitu. Nah, terus di sini juga ada untuk jumping, untuk jump speed, kecepatan lompat, ada gravity sebagai pemberat lompatan. Jadi lompatnya tidak akan terlalu jauh. Lalu ada ketinggian lompatannya. Lalu juga ada inisial Y-nya gitu. Bagaimana dia berkoordinasi dengan sumbu Y-nya. Lalu juga ada step bagaimana seberapa banyak sih langkahnya si wayang itu melangkah gitu. Lalu projektil, nah itu tuh untuk daftar untuk apa ya menyimpan tembakan untuk proyektil gitu. Nah, selanjutnya juga ada move left ya di sini. Nah, move left di sini itu untuk membalikan wayang ke kiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Mengubah arahnya biar agak terbalik karena di sini move left di sininya kan false. Nah, sedangkan di sini move right-nya itu true. Seperti yang dijelaskan sebelumnya kalau karena originalnya itu menghadap ke kiri, maka ketika di flip ke kanan, maka dia akan true gitu karena is flip-nya true. Nah, selanjutnya juga jam di sini true. Nah, jam speed di sini tadi untuk apa ketinggian lompatnya, kecepatan lompatnya dan dia akan kembali gitu ke selfie. Jadi ketika nah di sini di update position ini jadi ketika wayangnya itu melompat, maka dia harus kembali turun dan pastikan agar tidak melewati titik batas dia melompat. Karena tadi kan dia melompat itu di bagian batas antara langit dan tanah ya. Nah, ketika dia kembali melompat lagi itu dia harus kembali lagi ke situ. Sebelumnya pernah saya coba ketika dia tidak digunakan ini. Nah, tidak menggunakan else ini, nah dia tuh kembalinya itu ke bawah, jadi overshoot, jadi seperti game Mario Bros gitu. Ya, game Mario Bros ketika game over. Nah, ketika saya tambahkan ini, maka dia bisa gitu kembali ke inisialnya gitu, ke tempat awal mulanya dia berdiri, awal mulanya dia melompat gitu si wayangnya. Seperti itu. Nah, ini tuh ini untuk penggambaran wayangnya. Di sini menggunakan Bezier, PY5 Bezier. Nah, selanjutnya di sini juga ada eh, matriksnya ya ini untuk wayangnya. Nah, selanjutnya juga di sini kita lanjut ke bagian gunungan. Oh, ke projectile terlebih dahulu kita. Nah, ini ada shoot projectile. Nah, shoot projectile ini dibuat gitu ya berdasarkan arah apakah dia mau menembak ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, ini juga yang tadi ditambahkan ke daftar sel projectile yang ada di atas. Nah, selanjutnya juga ada update projectile. Nah, update ini tuh untuk posisi proyektilnya gitu. Apakah update-nya gitu? Apakah si proyektil ini eh, sama seperti sebelumnya gitu ya menembak ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, si shoot projectile ini tuh untuk perbarui posisinya. Jadi ketika dia keluar layar atau keluar kanvas, nah dia tuh akan menghilang gitu, tidak akan terus-terusan ada. Nah itu untuk update projectile posisinya gitu, update posisinya. Nah untuk display projectile ini untuk gambarnya gitu, gambar projectile sendiri gitu yang ada di dalam self projectile yang ada di atas. Nah selanjutnya di sini saya membuat gunungan. Nah untuk kelas gunungan di sini karena keterhambatan waktu,
keterlambatan waktu saya untuk membuat gunungan ini bergerak sehingga belum memungkinkan gitu untuk gunungan ini bisa bergerak. Nah, karena di sini saya juga membuat dengan PY5 Bezier. Sebelumnya PY5 Bezier yang di atas itu sudah apa ya, memastikan posisinya X dan Y. Jadi sehingga kalau misalkan mau dipindah kanan kiri pun akan mudah. Tetapi untuk gunungan ini karena PY5 Beziernya eh, banyak sekali sehingga dikonvert juga agak sulit gitu supaya si gunungan ini bergerak. Nah, selain itu juga saya ingin menjelaskan untuk gunungan yang saya buat ini saya bagi ke beberapa bagian. Yang pertama tuh ada outline gunungannya, outline dulu yang luarnya itu untuk gunungan. Dan di sini juga ada gunungan atas. Jadi motif di dalam gunungan itu di bagian atas ke tengah. Karena kan tidak bisa langsung sekaligus. Sebetulnya bisa saja jika saya buat gunungannya itu sebelah kiri saja. Sehingga bisa dirotasi seperti rekan-rekan rekan-rekan yang saya buat gitu. Rekan-rekan saya, rekan-rekan saya ya yang buat gitu. Seperti teman-teman saya buat gitu untuk si rotasinya itu. Tapi di sini saya masih agak kesulitan gitu untuk merotasikan bezier untuk gunungan ini. Maka dari itu saya gambar aja gitu dari atas sampai bawah gitu. Nah, di sini untuk gunungannya dari atas ke tengah, lalu di sini ada gunungan dari tengah ke bawah, gunungan motif di bawahnya, lalu juga ada trapesium alas bezier tuh ini untuk gambar yang ada seperti rumah ya di dalam itunya. Sebetulnya bisa saya buat ini menggunakan basic dasar primitif, tapi karena saya waktu itu tuh tanggung untuk membuatnya menggunakan bezier, jadi saya sekalian buat jadi tidak menggunakan basic gitu. Nah, selanjutnya ini untuk tongkat gunungannya. Nah, kita lanjut aja ke self project ke kelas projectile ya. Projectile ini kelas untuk menembak. Nah, di sini ada sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia tuh ada posisi X dan Y-nya. Dia juga ada kecepatan gitu ya, speed untuk menembakkan projectile-nya gitu. Nah, ini juga ada update. Nah, update di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu untuk memperbaiki posisi projectile sesuai kecepatan gitu. Yang kecepatan yang kita ukur, kecepatan yang kita berikan untuk si wayang itu menembakkan proyektil seperti itu. Nah, untuk drone di sini saya menggunakan basic ellipse. Jadi si proyektilnya itu saya buat menggunakan bentuk dasar dari ellipse menggunakan primitif basic. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sun atau matahari. Nah, dari matahari ini kita ada pembentukannya. Nah, di sini juga sama ya. Di sini ada poin. Nah, poin itu titik-titik yang bakal dilalui sama matahari. Nah, di sini tuh poin ini untuk mengatur eh poin ini adalah daftar koordinat gitu. Nah, daftar koordinat ini buat si matahari ini tuh untuk berjalan dari titik ke titiknya. Nah, sedangkan si speed itu untuk mengatur gitu ke kelajuan atau kecepatan matahari itu bergerak. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada update position. Nah, update position itu untuk perbarui lah posisi mataharinya itu sesuai target yang sudah dibuat itu sebelumnya. Karena sebelumnya kan saya buat targetnya itu lintasan trapesium, maka dia bergerak gitu dari kiri bawah ke kiri atas lalu lurus lalu ke kanan atas, kanan bawah, keluar kanvas, diulang lagi dari kiri bawah, di loop gitu, di looping. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Nah, ini yang saya buat tadi untuk direvisi itu sebetulnya ada di sini. Jadi untuk mataharinya itu tadi selain dia menggunakan translasi sesuai dengan lintasan trapesium, dia juga menggunakan, nah translasi di sini saya menggunakan primitif transformasi V2. Di sini juga sama menggunakan primitif transformasi V2 untuk translate. Nah, selanjutnya untuk yang scaling, untuk yang rotasi tadi saya gunakan di sini di draw self-nya. Nah, jadi di si rotasi sinar mataharinya itu di rotate menggunakan transformasi V2 yang rotate dua dimensi. Nah, di sini saya gunakan itu untuk si mm, sinaran mataharinya itu yang lurus garis-garis lurus itu untuk berotasi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk update dari transformasi yang eh, saya kurang gitu di kemarin sebelum revisi. Nah, seperti itu karena dia juga sudah mengimplementasikan translasi dan juga rotasi, maka otomatis dia juga sudah termasuk ke dalam transformasi komposit untuk matahari itu sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian awan ya. Bagian awan ini adalah kelasnya itu cloud. Cloud itu awan. Nah, itu untuk bergerak gitu. Nah, speednya juga sama seperti yang dijelaskan di matahari sebelumnya. Itu untuk mengatur kecepatan si mataharinya itu sendiri untuk bergerak gitu. Nah, di sini juga ada update posisi. Jadi update posisi matahari, update posisi untuk si awan itu sendiri bergerak. Nah, di sini saya menggunakan translasi. Nah, translasi itu tuh untuk pergeseran gitu sih si awan itu dari kanan ke kiri. Nah, selain itu karena tadi ada yang baru yaitu saya tambahkan transformasi scaling. Scalingnya itu dari kanvas kanan ke tengah itu membesar, kanvas tengah ke kiri mengecil. Nah, itu sudah termasuk mengimplementasikan transformasi scaling dua dimensi. Di sini saya menggunakan transformasi dari primitif transformasi V2. Nah, kurang lebih seperti itu.
Nah, di sini juga ada, saya buat awannya itu tadi menggunakan basic lingkaran sama dengan matahari sebelumnya. Saya gunakan juga menggunakan basic lingkaran. Dengan garis-garis sinarnya, saya menggunakan line Brassenham. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk scene. Nah, scene di sini itu untuk objek utama gitu. Untuk penggabungan objek-objek itu menjadi suatu kesatuan elemen. Nah, biasanya di sini tuh untuk logika pembaruannya atau update-nya itu sendiri. Nah, di sini kan ada wayang wayang ini terus matahari. Nah, itu posisi-posisi awal mereka gitu sebelum bergerak atau sebelum dianimasikan. Selanjutnya nih untuk update ini, nah update position seperti yang dijelaskan sebelumnya, update position ini adalah update untuk memperbarui posisi-posisi mereka setelah ditranslasi atau setelah ditransformasikan gitu, baik itu rotasi, scaling ataupun translasi, dan juga untuk dianimasikan gitu, dan juga diinteraksikan dengan keyboard. Nah ini tuh semuanya berada di update position. Nah seperti itu. Nah drawnya juga di sini sebetulnya sama aja gitu dengan yang sebelum-sebelumnya dan saja dimasukkan ke dalam scene di sini untuk pembaruan gitu. Nah, selanjutnya untuk setup di sini seperti biasa ya, ini tuh dipanggil untuk mengatur ukuran kecepatan dari framenya itu sendiri. Nah, saya gunakan frame rate di sini yang 60. Nah, selanjutnya juga untuk scene wayang ini tuh sebetulnya sudah ada ya. Jadi tapi gimana caranya kita agar si wayangnya itu tetap standby di situ kan takutnya gitu si wayang itu tiba-tiba hilang gitu. Tidak apa ya, tidak bertempat gitu dan ya gitu seperti itu kurang lebih. Nah untuk P5 size di sini adalah ukuran kanvasnya itu ukuran 600 ke 600 walaupun memang kurang terlalu besar tapi karena objek yang saya gunakan juga tidak terlalu banyak jadi 600 kali 600 menurut saya sudah cukup gitu. Lalu juga di sini ada scene update. Nah, scene update-nya di sini tuh untuk eh, draw-nya gitu. Sebetulnya sama aja untuk dev draw gitu, seperti update yang tadi dan juga draw-draw yang di atas. Nah, itu diulang di scene update gitu, seperti itu. Jadi dirangkum di dalam scene update. Nah, selanjutnya terakhir ini ada key press. Nah, key press ini tuh untuk ngatur kontrol input apakah tadi yang ingin balik ke kanan, balik ke kiri menggunakan kayak 5 left, row right gitu ya. Dan juga untuk melompat kita menggunakan space, ya untuk jump. Dan juga untuk shoot atau menembak projectile juga kita menggunakan tombol A. Nah, di sini kurang lebih seperti itu untuk bedah kodenya. Nah, kita akan lanjut ke sumber inspirasi. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memberitahukan. Nah untuk gunungan ini saya buat meniru bukan meniru lebih ke mengimplementasikan dari contoh ini gitu. Nah, sebetulnya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, sebetulnya si gunungannya ini bukan dari sini gitu sumbernya. Kan ini kan BCA ini hanya web iklan sebetulnya. Ada yang lebih akurat sebetulnya. Hanya saja kodenya tidak sempat ceilingnya tidak sempat saya temukan gitu sumbernya. Oleh karena itu saya gunakan yang bisa tergambar karena tetap masih ada sama-sama gunungan ini gitu di dalam website tersebut. Nah, selanjutnya sebelumnya saya ini mau membuat Soundship, tapi karena Soundship ini menurut saya objeknya kurang menantang dan juga kurang estetikanya kurang gitu ya untuk dibuatkan ke dalam sebuah wayang dan juga eh, kurang nyambung dengan gunungannya itu sendiri. Oleh karena itu saya buat wayang Arjuna seperti yang saya inginkan sebelumnya. Dan untungnya dengan Bezier curve itu membantu saya gitu untuk bisa mengimplementasikan bentuk wayang sesuai dengan keinginan saya. Sebelumnya juga saya ingin menambahkan latarnya juga di belakang itu yang berwarna gradasi seperti ini. Hanya saja itu saya masih kebingungan gitu bagaimana caranya menyatukan si background image-nya itu dengan batas batas yang ada antara langit dan tanah itu seperti itu. Jadi saya masih belum bisa mengimplementasikannya juga karena eh, ke apa ya ke kekurangannya waktu. Nah, selanjutnya juga untuk wayangnya ini sebetulnya ingin saya buat menjadi dua pasang. Hanya saja karena wayangnya bisa di flip kanan kiri dan juga space-nya, kanvasnya yang kurang gitu hanya 600 kali 600. Menurut saya ke kanan dan ke kiri itu sudah bisa dipenuhi eh, dua wayang ini gitu sudah bisa dipenuhi dengan adanya fitur flip gitu dengan adanya flip gitu yang ada pada wayang yang saya buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan kembali lagi ke kodenya. Barangkali ada yang terlewat. Nah, mungkin sekian dari saya. Semuanya sudah, alhamdulillah sudah bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.